Proses Excel Axiata Tbk pada tahun 2014 lalu telah berhasil melaksanakan proses merger dan akuisisi dengan PT Axis Telkom Indonesia atau Axis. Perseroan tersebut menjadi pemegang saham mayoritas Axis yang semula dikuasai oleh Saudi Telecom Company. Proses konsolidasi di mana dua perusahaan melebur menjadi satu seperti ini awalnya memang belum pernah dilakukan oleh operator telekomunikasi di Indonesia. Pada wacana konsolidasi sudah cukup lama diperbincangkan dan bahkan didorong oleh pemerintah mengingat kondisi industri telekomunikasi Indonesia memiliki pemain banyak. Namun, sumber daya frekuensi terbatas dan di sisi lain permintaan pelanggan atas layanan data yang berkualitas terus meningkat. Proses merger dan akuisisi XL dan Axis memang tidak mudah. Selain harus menghadapi berbagai persoalan administratif, juga harus sinkron dengan segala regulasi yang berlaku. Selain itu, karena merger dan akuisisi operator adalah hal yang sama sekali baru, maka seiring dengan berjalannya proses tersebut, juga muncul berbagai diskusi menyangkut tata cara substansi merger dan segala konsekuensi yang harus ditanggung oleh XL. Perusahaan merger dan akuisisi yang cukup rumit ini melibatkan figur kunci yaitu dari regulator, Axis, Saudi Telecom Corp, sebagai pemilik Axis, serta tentunya manajemen XL yang terlibat secara langsung. Dari proses akuisisi ini, XL mendapatkan spektrum tambahan sebesar 1.800 untuk layanan 4G LTE. Saat ini juga sudah berjalan dengan mempunyai jaringan 4G LTE di 36 kota. Selain itu, yang didapatkan oleh PT XL Axiata yaitu memiliki dua brand yang besar yaitu XL dan juga Axis. Awareness Axis juga sudah jauh lebih tinggi dari sebelum adanya proses akuisisi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk. Ya, Pak. Gimana ini kok? Muka-mukanya kayak cerah. Ada kabar baik, Pak? Untuk saat ini sepertinya belum memberikan kabar atau mengenai penyebaran ya, Pak. Karena saya menindaklanjuti yang kemarin atas komunikasi antara pihak Axis XL dan Axis. Itu ternyata pemaparan kami itu belum berkenan atas penggabungan ini. Baik, jadi saya terima pernyataan ini. Tapi apa sudah dipikirkan tentang penawaran saya yang kemarin? Maaf sekali Pak, pemegang saham atau pengendali kami yang memiliki saham 80% dari Saudi Telecom Corp dan kemudian hasil rapat kemarin itu belum menyetujui atau atas pengakuan sisi dari PT XL Axiata gitu Pak. Gitu. Yaudah, saya sebelumnya ucapkan terima kasih sudah menyampaikan apa yang sudah kalian tunjukkan ya. Ya Pak. Terus di sini tuh tawaran kami itu win-win solution, baik itu mau perusahaan Axis maupun pihak XL sendiri. Nah jadi kami juga mengetahui posisi Axis yang sekarang ini lagi kurang menguntungkan. Nah, di samping itu kami juga sedang membutuhkan bandwidth dan juga frekuensi tambahan untuk mendukung layanan kami. Perusahaan kami tahu betul Pak akan hal ini. Kemudian kami juga sedang bekerja keras akan pelanggan kami. Kemudian kemarin kita juga sudah rapat dengan DPR terkait tunggakannya PHP. Saya sangat mengetahui memahami hal tersebut. Saya barusan lihat data. Nah, gimana kalau saya membuat tawaran baru? Kami itu mau menambah dana sebesar $865. Nah, tadi sebagai gantinya kami mau meminta 25 MHz. Nah, itu untuk pelayanan menambah pelayanan kami gitu Pak. Ya. Nah, itu gimana penawarannya itu? Sebenarnya nilai yang sangat fantastis ya. Oke Pak, saya terima kasih banyak ini atas sampaiannya. Tawaran seperti ini nanti akan saya coba pada ini. Kemudian nanti akan saya sampaikan info selanjutnya pada Bapak segera. Oh ya. Terima
kasih, semoga ada kabar baik selanjutnya. Terima kasih. Ya. Selamat siang Pak. Ya, silakan duduk. Siapa? Ya, gimana nih kelihatannya ada kabar gembira ini? Iya Pak, saya kesini membawa kabar baik. Setelah sekian lama kita bernegosiasi, akhirnya ya. Oh, apa itu? Apa itu? Ya Pak, gini Pak. Setelah kemarin kita rapat dengan pemangku usaha demi dan menghasilkan keputusan demi kebaikan PT Eksis, akhirnya pihak pemilik menyetujui akan pengakuan sisi atau dari PT Eksalasiata. Oh, gitu. Ya. Ya, alhamdulillah. Nanti akan segera saya sampaikan ke Dewan Direksi. Ya Pak. Untuk proses akuisisi baik berkas maupun izin nanti akan segera kami follow up. Jadi kami ucapkan terima kasih Pak. Siap Pak, sama-sama Pak. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Ya, ini Bu menindaklanjuti antara akuisisi XL dengan Eksis. Kami mau dibantu agar prosesnya itu lebih mudah gitu Bu. Selamat pagi Bapak. Untuk hal tersebut nantinya sudah sesuai prosedur yang ada, tinggal nantinya menunggu keputusan. Mohon maaf Bu, sejauh ini proses akuisisi itu terbilang cukup lama. Nah, terlebih lagi dari pihak Eksis sendiri udah diambang kebangkrutan. Jadi tidak dapat membayar BHP ya Pak? Iya. Nah, jadi pada pemerintah kemudian tentunya kan itu juga merugikan untuk pemerintah sendiri. Nah, karena penghasilan EBITDA minus, ya kan Bu? Betul Bu. Ditambah lagi PT Eksis memiliki banyak jutaan karyawan, kemudian ada beberapa pihak yang bekerja sama dengan kami. Kemudian kemarin wakil sekretaris jenderal Asosiasi Pengembangan Menara Telkomsel Indonesia atau Asprintel mengenai kami, mereka sudah token kontrak dengan kami yaitu 10 tahun. Nah, karena kondisi kami sedang tidak memungkinkan, mohon segera tidak lanjuti pengajuan kami karena akan berdampak buruk pada stakeholder kami. Terima kasih Bu. Iya Bapak, saya juga mengerti. Nantinya kami juga akan menghubungi divisi terkait yang menangani tentang proses merger dan akuisisi ini. Tidak perlu khawatir, kami dari pemerintah juga akan memberikan pelayanan yang terbaik serta akan membantu proses pengakuisisian ini. Melalui pemaparan latar belakang dan juga ilustrasi proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, maka dapat kita analisis ada beberapa kekuatan yang berperan dalam proses negosiasi. Kekuatan berdasarkan hubungan, di mana saling ketergantungan. Hal ini dapat dilihat dari pihak Eksis yang mulai bangkrut dan memiliki kepentingan untuk segera diakuisisi demi menyelamatkan perusahaan. Dan di sisi lain, pihak XL juga membutuhkan bandwidth yang lebih besar karena permintaan pelanggan atas layanan data mereka. Sumber kekuasaan informasi, karena di dalam proses negosiasi ini melibatkan beberapa ahli dari pihak negosiator, mereka mampu mengumpulkan data-data serta fakta yang tengah dihadapi oleh kedua belah pihak. Hal ini digunakan untuk memperkuat posisi masing-masing pihak dan juga meyakinkan pihak lawan untuk memberikan penawaran yang terbaik. Kekuatan berdasarkan posisi. Di dalam proses akuisisi dan merger, pihak Eksis secara terbuka sebenarnya telah menyetujui pengakuisisian ini. Akan tetapi terdapat pemilik mayoritas saham terbesar Eksis, yaitu Saudi Telecom Company, yang belum mengambil langkah deal untuk proses akuisisi tersebut. Dalam hal ini, posisi pemilik saham terbesar menjadi pengendali. Setelah kemudian harga dinaikkan oleh pihak XL, maka proses akuisisi deal untuk segera dilaksanakan.